teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu. Kembali lagi di channel Bumpers. Kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul The Pursuit of Happiness, yang berarti mengejar kebahagiaan. Tidak usah berlama-lama, langsung saja ke alur filmnya. Selamat menonton, check it out. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang dibintangi oleh Will Smith dan anaknya Jaden Smith. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang pria yang berjuang dan memenangkan peluang untuk membesarkan anaknya. Film ini diawali dengan narasi seorang pria yang bernama Chris yang menceritakan kisah masa lalunya di tahun 1981. Ia membagi kisah hidupnya menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah reading the best. Dengan latar belakang sebagai sales, Chris memberanikan diri untuk mengambil sebuah keputusan besar, menggunakan hampir seluruh tabungannya untuk membeli stok alat yang disebut dengan MRI. Dia dan istrinya berharap keputusan ini akan memberikan harapan besar di hidup mereka. Namun yang terjadi, ahli medis atau dokter di wilayahnya menyebut alat tersebut tidak begitu dibutuhkan dan harganya cukup mahal. Oleh sebab itu, Chris sering ditolak oleh pihak medis sehingga kondisi keuangan Chris semakin parah. Saat Chris berjalan untuk menjual alat tersebut, ia berhenti di depan gedung besar. Ia memperhatikan setiap orang yang keluar masuk dari gedung tersebut terlihat bahagia, tidak seperti dirinya. Chris bertemu dengan seseorang yang memarkirkan mobil mewahnya. Chris memberanikan diri untuk bertanya, "Apa pekerjaan Anda sehingga bisa memiliki mobil semewah ini?" Orang tersebut menjawab, "Saya seorang pialang saham." Sejak saat itu timbullah impiannya yang baru, yaitu menjadi pialang saham. Setelah pulang ke rumah, Chris memberitahu istrinya tentang keinginannya menjadi pialang saham. Namun yang terjadi adalah istri Chris marah besar mendengar semua pembicaraan yang dianggapnya omong kosong. Ditambah tagihan tilang menumpuk, bayaran daycare sang anak telat, sewa rumah jatuh tempo, dan alat yang harusnya ia jual masih dibawa pulang. Hal ini membuat istri Chris marah besar. Meskipun Chris meyakinkan istrinya, tetapi istrinya sudah terlanjur jengkel. Walaupun demikian, Chris tetap gigih dengan impiannya menjadi pialang saham. Keesokan harinya, Chris kembali ke gedung tersebut untuk melamar menjadi pialang saham. Kita masuk ke bagian kedua dalam hidup Chris yang dinamai dengan being stupid atau berlaku bodoh. Saat Chris melamar ke perusahaan tersebut, Chris menitipkan alat MRI-nya kepada seorang pengamen. Dari dalam gedung, Chris melihat pengamen kabur membawa alat jualannya. Lalu ia panik dan mencoba mengejar sampai ke arah stasiun, namun hasilnya nihil. Saat itu Chris sangat kesal karena ia kehilangan satu alat MRI-nya. Chris mencoba melamar di perusahaan yang lain. Dia bertemu dengan salah satu bos di perusahaan yang ia lamar. Lalu ia berbicara dengan bos tersebut. Dia menjelaskan kepada bos tersebut bahwa ia melamar di sana. Namun karena terburu-buru, si bos akan menghubungi Chris lain waktu. Hal tersebut tidak membuat Chris kehilangan akal. Dia berpura-pura ke tujuan yang sama dengan bos itu. Lalu mereka naik di taksi yang sama. Saat berada di taksi, Chris selalu berbicara mempresentasikan dirinya. Namun bos tersebut tidak menghiraukan Chris. Dia tampak sibuk dengan permainan Rubiknya. Chris membantu menyelesaikan permainan Rubik si bos tersebut. Dia bisa menyelesaikan permainan itu sesaat sebelum mobil berhenti di tempat tujuan. Bos tersebut kagum pada permainan Rubik si Chris. Namun, bos tersebut harus meninggalkan Chris. Chris meminta taksi itu untuk putar balik. Namun sebenarnya Chris sudah panik karena uangnya tidak akan cukup untuk membayar taksi. Lalu di lampu merah, Chris kabur dari taksi tersebut. Terjadi aksi kejar-kejaran antara dia dan supir taksi. Lalu ia kabur ke stasiun untuk menghilangkan jejak dari supir taksi tersebut. Namun yang terjadi saat Chris masuk ke dalam kereta, tangannya terjepit dan ia harus merelakan alat MRI tersebut tertinggal di stasiun. Chris sangat kesal, lalu ia menelpon istrinya, menyuruh istrinya untuk menjemput anaknya di penitipan anak. Lagi-lagi istrinya marah karena ia harus bolos kerja untuk menggantikan Chris menjemput anaknya. Istri Chris sangat merasa kesal, lalu ia mengemasi barang dan pergi membawa anaknya meninggalkan Chris. Chris buru-buru pulang ke rumah, namun istri dan anaknya sudah tidak ada di rumah. Di tengah kepanikan tersebut, Chris mendapat telepon dari bos perusahaan tadi.
Berkat permainan Ruby Chris, ia diundang untuk wawancara sebagai magang di perusahaan pialang saham tersebut. Keesokan harinya, Chris pergi menemui istrinya. Mereka bertemu di jalan. Mereka sempat ribut dan Chris meminta anaknya Christopher untuk tetap tinggal bersama Chris. Sore harinya, Chris menjemput anaknya ke penitipan anak lalu pulang bersamanya. Saat di rumah, terdengar pemilik rumah mendatangi kontrakan Chris untuk menagih sewa rumah. Lalu Chris meminta perpanjangan waktu dan si pemilik rumah menyuruh Chris untuk mengecat rumah dalam kurun waktu seminggu. Tengah kesibukan Chris mengecat rumah, polisi mendatangi rumah Chris karena masalah taksi tempo hari. Dia harus diinterogasi semalaman dan Chris terpaksa meminta istrinya untuk menjaga Christopher. Malam itu, Chris tidur di penjara. Besok paginya, setelah Chris diinterogasi oleh polisi, ia berlari ke perusahaan untuk mengikuti wawancara. Ia berlari sekuat tenaga. Ia harus pergi ke perusahaan menggunakan pakaian yang kotor dan wajahnya yang sangat lusuh. Melihat tampilan Chris yang tidak ada rapi-rapinya itu sempat membuat pewawancara ragu terhadap Chris. Namun dengan penuh kepercayaan diri, Chris menyelesaikan sesi wawancara dengan sangat baik. Ketika hendak pulang, bos perusahaan tersebut datang menghampiri Chris dan berjanji akan memberinya kabar baik. Namun masalahnya selama 6 bulan menjadi karyawan magang di perusahaan tersebut, Chris tidak akan menerima gaji. Ini kesempatan emas buat Chris, tapi dia harus memutar otak bagaimana ia harus bertahan hidup tanpa gaji dari perusahaan pialang tersebut. Setelah Chris di rumah, istrinya datang membawa anaknya Christopher yang sudah tertidur. Istrinya pamit akan pergi kerja keluar kota dan menitipkan anaknya agar Chris menjaga anaknya sebaik mungkin. Chris sedih, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, Chris dan anaknya harus pindah motel yang harganya lebih murah daripada rumah yang sebelumnya. Chris juga terpaksa membawa Christopher untuk ikut menjajakan alat jualannya. Tidak lupa, Chris tetap menyempatkan waktunya untuk bermain bersama anaknya. Mereka bermain basket bersama karena anaknya mempunyai cita-cita menjadi pemain basket profesional di kemudian hari. Chris bilang ke anaknya, "Nak, sulit menjadi hebat. Ayah mau kamu tidak hanya melempar bola, tapi kamu harus bisa melakukan hal lain. Jangan biarkan orang lain termasuk ayah mengatakan bahwa kamu tidak bisa meraih impianmu." Setelah bermain, mereka pergi menjual alat MRI tersebut. Saat menukarkan nota penjualan, Chris melihat anaknya memandangi satu buah coklat yang sangat ia makan. Tapi anaknya tidak berani meminta kepada Chris karena ia tahu ayahnya tidak memiliki banyak uang. Melihat hal tersebut, Chris tetap membelikan anaknya satu coklat lalu mereka pergi. Berkat menjual satu alat MRI hari ini, mereka dapat bertahan hidup selama 1 bulan. Hari magang Chris pun dimulai. Mereka dibagikan buku tebal untuk dipelajari dan di sana banyak hal yang harus ia pelajari sebagai dasar menjadi seorang pialang. Saat istirahat, Chris keluar dari gedung tersebut. Ia melihat seseorang membawa alat yang tempo hari miliknya tertinggal di stasiun saat lari dari supir taksi. Chris mengejar orang itu, namun sayangnya malah Chris tertabrak mobil dan dia harus kehilangan sepatunya. Lagi-lagi ia ditimpa kesialan. Ia kembali ke kantor tanpa sepatunya. Suatu hari Chris mendapat klien dan membuat janji secepatnya bertemu. Dalam 20 menit dia harus bertemu dengan klien tersebut. Dengan semangat Chris bergegas berangkat. Namun di tengah jalan ada saja hambatannya. Salah satu atasannya meminta Chris memarkirkan mobilnya. Ini sangat menjengkelkan, namun Chris tidak bisa menolak. Chris buru-buru pergi ke tempat yang sudah dijanjikan. Namun sialnya saat Chris sampai di tempat tujuan, klien tersebut sudah pergi dengan janji berikutnya. Lagi-lagi Chris tidak menyerah. Keesokan harinya, Chris mengajak anaknya ke rumah klien tersebut. Dia singgah dengan modus ingin menonton permainan football. Lalu kliennya mengajak Chris menonton bersama. Chris memanfaatkan momen tersebut untuk menawarkan investasi keuangan di tempat dia magang. Namun sayangnya klien itu tidak langsung mau menerima tawaran Chris. Sisi positifnya adalah saat menonton permainan football, Chris berada di kelas VIP sehingga
banyak bertemu orang kaya yang menambah daftar nama atau calon klien untuk Chris. Setelah melewati 4 bulan, Chris berhasil menjual alat MRI tersebut dan dia bertahan hidup dengan nyaman bersama anaknya. Namun, sialnya lagi, suatu hari Chris mendapat surat penagihan dari pajak. Semua uang dalam rekeningnya ditarik tanpa pemberitahuan, sehingga uang yang dimiliki Chris sekarang sangat sedikit jumlahnya. Ia sangat galau. Saat menemani anaknya di taman, Chris melihat seseorang membawa alat MRI yang ia kejar tempo hari. Ia mempunyai harapan baru untuk bertahan hidup. Lalu ia meminta alat tersebut dan orang itu memberikan alatnya kepada Chris. Lalu Chris menawarkan alat tersebut ke salah satu dokter di wilayahnya dan dokter tersebut tertarik untuk membeli alat itu. Namun saat dicoba alat itu tidak berfungsi. Dengan segala kecewa yang Chris miliki, ia membawa alat itu pulang. Saat sampai di motel, masalah baru terjadi lagi. Ia melihat barang-barangnya sudah terletak di depan pintu, yang artinya ia telah diusir dari motel tersebut karena belum membayar uang sewa. Mau tidak mau, Chris membawa anaknya pergi dari motel tersebut. Mereka pergi ke stasiun. Namun sayangnya di stasiun tidak ada lagi kereta yang beroperasi. Dia mencoba cara untuk menghibur anaknya. Dia berpura-pura, dia mengatakan bahwa alat MRI tersebut adalah alat mesin waktu. Dia mencoba membuat anaknya seakan tinggal di dunia dinosaurus. Dia bilang ke anaknya, ayo lari ke gua perlindungan. Mereka pun lari ke toilet umum. Chris membuat tisu toilet menjadi alas tidur mereka. Dia menangis sambil tetap menjaga pintu toilet agar anaknya bisa tertidur dengan nyaman. Menyadari tidak bisa selamanya tidur di toilet umum, Chris mencoba mencari tempat lain. Ia mencari tempat yang untuknya tunawisma. Namun Chris harus mengalami perselisihan dengan orang yang menyelinap antrian. Saat semua orang tertidur, Chris memanfaatkan waktunya untuk memperbaiki alat MRI-nya dan mempelajari buku pialang saham. Karena terbiasa bekerja keras, maka Chris menjadi orang yang berkembang sangat cepat di antara pemagang lainnya. Ketika pulang bekerja, saat Chris antri untuk mendapat makan gratis, ia harus menerima fakta bahwa antrian sudah ditutup. Chris dan anaknya harus terlantar kembali. Chris memutar otak lagi. Ia memilih untuk mendonorkan darahnya agar ia dapat membeli makan dengan anaknya. Setelah donor, ia membelikan anaknya makanan. Di sana mereka melihat ada keluarga bahagia yang tertawa bersama. Setelah membelikan anaknya makanan, Chris masih memiliki sisa uang. Tanpa berpikir panjang, Chris membeli alat perbaikan untuk memperbaiki alat MRI yang tempo hari tidak berfungsi. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memperbaiki alat tersebut pada malam itu. Dan benar saja malam itu dia dapat memperbaiki alat tersebut. Perjuangan Chris tidak sia-sia, alat itu dapat berfungsi kembali. Besok paginya ia menjual alat tersebut. Chris sangat bahagia karena dia dapat bertahan hidup bersama anaknya. Hari penentuan siapa yang lolos ke tahap akhir pun tiba. Chris dipanggil oleh atasannya, lalu diberitahu bahwa Chris adalah orang yang lolos ke tahap akhir, yang artinya Chris diterima menjadi pialang saham di perusahaan tersebut. Dia adalah orang yang terpilih di antara 30 pemagang lainnya. Bagian ini adalah bagian ketiga di dalam hidup Chris yang disebut dengan kebahagiaan. Chris mengucapkan terima kasih kepada semua bos yang ada di ruangan tersebut. Dengan rasa haru, kebahagiaan, ia pergi pulang berlari menemui anaknya, Christopher. Chris pergi ke tempat penitipan anak untuk menjemput Christopher. Di sana, ia memeluk Christopher dengan sangat erat, dengan sangat bahagia, dengan sangat haru. Setelah memulai karirnya menjadi seorang pialang saham, pada tahun 1987, Chris berhasil mendirikan perusahaannya sendiri. Pada tahun 2006, Chris menjual sahamnya dengan nilai seharga jutaan dolar. Dia menjadi salah satu orang sukses di Amerika sampai hari ini. Jadi teman-teman, dari kisah Chris ini kita bisa belajar beberapa hal. Antaranya yang pertama adalah proses tidak akan mengkhianati hasil. Yang kedua, kita harus berani mengambil keputusan dalam hidup. Kalaupun keputusan yang kita ambil salah, kita harus belajar untuk mengambil keputusan lain yang lebih baik. 3. Untuk mencapai sukses, jangan membuat alasan atau menyalahkan situasi dan orang lain, tetapi ambillah tanggung jawab pribadi untuk merubah situasi yang ada. Yang keempat dan yang terakhir adalah segala sesuatu itu mungkin asal kita mau bekerja keras. Oke teman-teman, sekian alur cerita dari The Pursuit of Happiness.
yang saya review. Semoga kalian suka ya. Sampai bertemu kembali. Thank you.